Gue yakin lo semua yang nonton video ini pasti udah gak asing lagi nih sama istilah populer quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Dimana biasanya krisis ini ditandai dengan munculnya rasa cemas, kesepian, galau, dan kekhawatiran berlebih akan tujuan hidup dan masa depan. Pemicunya sih beragam, bisa soal karir, hubungan pertemanan, atau mungkin hubungan percintaan. Kayak semuanya serba salah gitu. Dan kalau gue bisa tebak, lo yang mampir ke video ini pasti lagi berada di situasi yang sama nih, kayak yang gue sebutin tadi. Tapi tenang, lo gak sendirian. Karena sebenarnya kondisi yang lo alami itu normal loh. Dan sebenarnya, ini merupakan fase dari hidup yang harus lo lalui agar lo bisa naik level. Lo hanya perlu memperbaiki diri, mantepin tujuan hidup lo, dan terus berproses. Simak video tips mahasiswa kali ini sampai habis. Kalau bisa jangan di-skip, karena kita bakal mengulik lebih dalam apa itu quarter life crisis dan beberapa tips yang bisa ngebantu lo menghadapi fase ini. Pencarian jati diri atau quarter life crisis umumnya rentan terjadi di usia 20-30-an. Di fase ini, lo akan ngerasa kondisi mental dan emosional lo lagi gak stabil karena banyaknya tuntutan dan tekanan yang datang silih berganti. Robbins dan Wilner dalam bukunya yang berjudul Quarter Life Crisis, The Unique Challenge of Life in Your 20s bilang kalau fase seperempat abad ini adalah krisis identitas yang terjadi akibat dari ketidaksiapan dalam menghadapi proses transisi dari remaja ke dewasa yang disebabkan oleh segudang tuntutan dari lingkungan sekitar. Kayak lo pasti pernah kan ditanya, kapan wisuda? Udah lulus kok gak kerja-kerja? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang bikin lo makin tertekan, bahkan sampai depresi berat. Namanya juga proses pendewasaan, gak selalu berjalan mulus dan akan banyak hal yang berubah. Entah itu dari finansial, pendidikan, lingkaran pertemanan, atau lo bingung nih mau pilih pasangan hidup yang gimana. Dari sini nih bikin tingkat kecemasan lo membuncah, sehingga muncul emosi yang saling bertentangan, dan lo semakin dihantui rasa khawatir saat mengambil keputusan. Alhasil, lo makin terjebak dalam kebingungan akan tujuan hidup lo dan ragu sama diri sendiri. Efeknya, lo akan menarik diri dari lingkungan sosial, bingung antara tetap di zona nyaman atau keluar. Sekali lagi gue tegasin, kondisi ini wajar ya. Karena ini tuh masuk ke dalam siklus kehidupan yang memang harus lo hadapi. Gak akan bisa dihindari. Kecuali dari lo nya sendiri yang gak mau bertumbuh dan menyesuaikan diri sama orang-orang sekitar. Terkadang, kebanyakan orang malah memperkeruh proses quarter life crisis ini dengan kerap kali membanding-bandingkan pencapaiannya sama pencapaian orang lain. Yang padahal sebenarnya setiap orang punya jalur dan waktunya masing-masing kan? Karena hidup itu bukan ajang balapan. Ekspektasi-ekspektasi berlebihan yang akhirnya bikin lo sulit bersyukur dan bikin suasana hati makin berantakan. Jadi, mulai detik ini stop deh buang-buang waktu lo cuma buat ngebanding-bandingin diri lo sama orang lain supaya lo bisa lebih tenang dan beban lo sedikit demi sedikit berkurang. Sejatinya, masing-masing orang punya kontrol buat gimana caranya proses quarter life crisis ini jadi positif dan bikin kehidupan jadi lebih baik lagi. Filosofi Taoisme bilang, kalau misalnya kehidupan yang baik, ya kehidupan yang mengikuti arus dan takdir dari alam semesta. Nah, berbekal prinsip inilah, tips pertama yang bisa lo lakuin untuk menghadapi quarter life crisis adalah ya udah, nerima aja gitu. Karena gak semua hal yang terjadi di kehidupan ini sesuai sama yang lo inginkan. Anggap aja kayak, oh oke, ini gue masuk ke babak baru di hidup gue dan berproses nih. Jadi nantinya, lo bakal lebih paham dan benar-benar menemukan apa yang sebenarnya lo mau. Sembari menerima, tips kedua yang perlu lo lakuin adalah lo mesti bersikap aware. Sedari hal-hal apa aja sih yang bikin quarter life crisis ini timbul? And then, cari solusi yang cocok, yang sesuai sama diri lo. Misal, lo ngerasa stuck di pekerjaan.
Nah, lo bisa mulai cari pelan-pelan. Kira-kira faktor pemicu yang bikin gue jadi ngerasa stuck apa ya? Coba healing dulu deh, biar nggak suntuk dan jadi lebih fresh ketika lo mulai kerja lagi nantinya. Atau lo ngerasa pekerjaan yang sedang lo tekuni ini nggak sesuai sama passion lo. Coba evaluasi lagi, sebenarnya passion lo itu di mana? Atau mengarah ke hal apa? Gak usah buru-buru, karena kembali lagi semua itu adalah proses. Support dari orang-orang sekitar di masa quarter life crisis ini juga dibutuhkan banget loh. So, cari teman yang paham akan keadaan lo dan mau memberi dukungan bukan malah menjatuhkan. Terakhir, kuncinya adalah cintai diri lo sendiri. Karena lo itu berharga. Lakuin apa yang lo bisa dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang baik untuk perubahan besar dalam hidup lo. Setiap orang punya prioritas yang berbeda-beda. Tentuin sendiri standar hidup, kebahagiaan, dan kesuksesan lo. Nah, gimana menurut lo? Kalau misal lo punya tips-tips lain, komen di bawah ya. Quarter life crisis ini nyerempet-nyerempet juga nih ke kondisi kesehatan mental yang gak stabil seperti yang awal gue bilang. Nah, kebetulan banget nih buat kalian yang interest atau aware mengenai kesehatan mental, kalian bisa langsung dengerin aja podcast tips mahasiswa yang bertema pentingnya menjaga mental health bagi mahasiswa di Spotify bersama Kak Wanja, seorang mental health content creator. Di podcast ini ngebahas seputar mulai dari tindakan apa aja yang bisa kita ambil sebagai masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu mental di Indonesia, sampai ke tips menjaga kesehatan mental itu sendiri. Atau, lo bisa selangkah jadi manusia paling bahagia dengan membaca artikel berjudul Filsafat Hidup Stoicism, Resep Bahagia ala Marcus Aurelius dan Seneca di portal tipsmahasiswa.id. Linknya lo bisa cek, udah gue share di description box. Satu quote dari Roy T. Bennett sebelum gue tutup video ini. Stop comparing yourself to others. Always strive to improve yourself to become better today than you were yesterday, to serve those around you and the world. Gue harap video ini bisa ngebantu lo semua untuk berkembang menjadi lebih baik. Gue Tika, dari Tips Mahasiswa pamit. Gue tunggu lo di tips-tips episode berikutnya. Bye-bye!